Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 1872050006. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas 1. Untuk memenuhi proyek mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak M. Rifki Zakaria, MKOM, saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah saya pahami di semester ini, yaitu dengan materi dampak AI bagi masa depan. Nah, di sini ada keuntungan AI. Negara-negara dunia sudah kuat dalam industri digital dan aplikasi bisnis ke bisnis dengan infrastruktur digital berkualitas tinggi dan kerangka peraturan yang melindungi privasi dan kebebasan berbicara. Nah, di sini ada manfaat AI bagi manusia, yaitu yang pertama ada AI dapat membantu orang-orang dengan perawatan kesehatan yang lebih baik. Mobil yang lebih aman dan sistem transportasi lainnya, produk dan layanan yang disesuaikan lebih murah dan tahan lama. Ini juga dapat memfasilitasi akses ke informasi pendidikan dan pelatihan. Nah, yang kedua yaitu ada AI juga dapat membuat tempat kerja lebih aman karena robot dapat digunakan untuk bagian pekerjaan yang berbahaya dan membuka posisi pekerjaan baru saat industri yang digerakkan oleh AI tumbuh dan berubah. Nah, di sini yang pertama yaitu ada peluang untuk bisnis. Untuk bisnis, AI dapat memungkinkan pengembangan produk dan layanan garansi baru, termasuk di sektor di mana perusahaan sudah memiliki posisi yang kuat, ekonomi hijau dan melingkar, permesin, pertanian, perawatan kesehatan, pariwisata, ini dapat meningkatkan penjualan, meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Nah, yang kedua di sini ada peluang AI dalam layanan politik. AI yang digunakan dalam layanan publik dapat mengurangi biaya dan menawarkan kemungkinan baru dalam transportasi publik, pendidikan energi, dan pengelolaan limbah, serta dapat meningkatkan keberlanjutan produk. Nah, yang ketiga yaitu ada AI, keamanan dan keselamatan. AI diperkirakan akan lebih banyak digunakan dalam pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana karena kumpulan data yang sangat besar dapat diproses lebih cepat, resiko penerbangan narapidana dinilai lebih akurat. Kejahatan atau bahkan serangan teroris diprediksi dan dicegah. Keunggulan utama dari sistem senjata otonom adalah potensi untuk terlibat dalam konflik persenjataan dengan mengurangi resiko kerusakan fisik. Nah, selanjutnya di sini ada ancaman dan tantangan AI. Ketergantungan yang meningkatkan pada sistem AI juga menimbulkan potensi risiko. Penggunaan yang berlebihan juga bisa menjadi masalah. Berinvestasi dalam aplikasi AI yang terbukti tidak berguna atau menerapkan AI untuk tugas-tugas yang tidak sesuai, misalnya menggunakan untuk menjelaskan masalah sosial yang kompleks. Nah, di sini yaitu ada dampak teknologi AI pada pekerjaan. Penggunaan AI di tempat kerja diharapkan dapat menghilangkan sejumlah besar pekerjaan. Meskipun AI juga diharapkan dapat menciptakan dan membuat pekerjaan yang lebih baik. Pendidikan dan pelatihan akan memiliki peran penting dalam mencegah pengangguran jangka panjang dan memastikan tenaga kerja terampil. Ini merupakan salah satu dampak dan masa depan AI bagi manusia. Nah, di sini ada yang pertama itu ada kompetisi, yang kedua ada resiko keselamatan dan keamanan, yang ketiga ada tantangan transparansi, yang keempat pemrograman AI. Nah, prediksi masa depan AI.
AI sekarang memberi lebih banyak variabel untuk dikerjakan dan membantu proses semua variabel dengan cara terprogram yang jauh lebih mudah dan menawarkan tingkat kepercayaan yang alami. Hitung signifikasi statistik yang menjadi dasar pembelajaran mesin dalam hal memprediksi dan memeriksa pola cuaca, mendiagnosis penyakit, atau bermain catur. Karena kami terus bergerak menuju peningkatan data dan daya pemrosesan yang membuat komputer lebih cocok. Nah, selanjutnya di sini ada, itu yang pertama membuat keputusan. Penggabungan AI dan sistem manajemen keputusan cukup mampu mengambil pengambilan keputusan ke berbagai level. Keahlian AI juga menguntungkan keputusan sistem manajemen ini dalam hal menafsirkan data pelanggan ke dalam model prognostik tren utama. Nah, di sini ada yang B, yaitu interaksi. AI mengungkapkan cakrawala baru, metode antarmuka dengan sedikit usaha, sehingga tidak ada metode substansial yang belum ditemukan untuk berinteraksi dengan komputer. Saat ini, orang mulai puas dengan artificial intelligence setelah menyadari dan memperkirakan seberapa besar hal itu akan membuat kehidupan profesional mereka tenang. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam PowerPoint saya atau dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.